إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحم إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الإخوة بارك الله فيكم. Syukur kita kehadirat Allah Rabbul Alamin, Allah Ta'ala yang senantiasa memberikan kita rahmat dan nikmat-Nya. Allah Ta'ala bukan sekedar menciptakan kita, tapi juga memberikan panduan kehidupan agar kita ini selamat dunia akhirat. Sebagaimana yang kita damba-dambakan dan Allah juga telah ajarkan dalam doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanatan wa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ayyuhal ikhwah, barakallahu fikum. Berbicara tentang kisah atau sejarah, maka tentu kita akan bertanya-tanya, apa yang terjadi itu? Satu. Dua, di mana terjadinya? Tiga, kapan terjadinya? Empat, siapa yang terlibat? Lima, bagaimana kejadiannya? Enam, mengapa terjadi? Tujuh, dampaknya apa? Atau apa, bagaimana, di mana, kapan, siapa? Ini lebih ringkas. Taib. Sekarang kita berada dalam qasasul Quran, kisah-kisah Al-Quran. Sebagaimana pada uraian sebelumnya sudah Ustaz jelaskan, bahwa di dalam kisah-kisah Al-Quranul Karim, Allah Ta'ala tidak detilkan, tidak sebutkan secara detil. Apa sebab? Karena memang Al-Quranul Karim bukanlah kitab kisah, bukan pula kitab cerita, bukan pula kitab sejarah. Faham tu? Kalau cerita, kalau sejarah, maka kita perlu bertanya poin-poin yang sudah Ustaz sebutkan tadi. Namun tujuannya adalah hikmah. Hikmah dari kisah tersebut apa? Ikhwati fillah, barakallahu fikum.
Dan hikmah dari semua kisah-kisah yang ada itu, porosnya atau tujuan utamanya adalah tauhidullah, mentauhidkan Allah, agar manusia ini mentauhidkan Allah. Dan misi perjuangan seorang da'i ilallah adalah tahrirun nas min ibadatin nas ila ibadati rabbin nas. Atau tahrirul ibad min ibadatil ibad ila ibadati rabbil ibad. Membebaskan manusia dengan dakwahnya, dengan kalamnya yang disebut dengan ahsanu qawlan, sebaik-baik ucapan, dengan perbuatan dan perjuangan mereka yang mulia dalam dakwah ini untuk menyelamatkan manusia dari peribadahan terhadap makhluk menuju peribadahan kepada Sang Pencipta. Faham tu? Para talabatul ilmi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan disayangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita hari ini menyadari bahwa kita adalah makhluk yang lemah, tidak berdaya, banyak kekurangan. Dan kita berawal dari ketiadaan, juga akan berakhir dengan ketiadaan. Cobalah renungi, cobalah lihat. Orang-orang yang dulu hidup 100 tahun yang telah lalu hari ini, mereka kemana? Jangankan itu, ayah kita, nenek kita, emak kita, kakek kita, tak ada lagi. Tulang belulang mereka telah hancur dalam satu tempat yang bernama kuburan. Dan ternyata sebelum nenek kita juga ada neneknya ayah mak kita. Sebelum adanya nenek ayah mak kita, ada juga nenek dan kakeknya kakek dan nenek kita. Betul? Silsilah keturunan kita sambung menyambung. Dan ternyata Allah Subhanahu wa taala telah menceritakan kepada kita sehingga kita mengerti dari mana kita berasal. Siapa nenek moyang yang menjadi keturunan kita, silsilah keturunan kita. Oh, ternyata ada Nabiullah Adam alaihissalam, makhluk pertama yang diciptakan oleh Allah, manusia pertama yang ada di muka bumi ini. Mengertilah kita. Ajib. Dan rentetan atau jarak antara kita dengan Nabiullah Adam alaihissalam, coba antum bayangkan. Sungguh sangat panjang dan telah lama umur bumi ini. Antara kita dengan Nabi tercinta sallallahu alaihi wasallam saja, sekarang hijriyahnya 1446 hijriyah, Nabi wafat pada tahun keberapa? Nabi hijrah ke kota Mekah, Madinah berapa tahun lamanya? Di Mekah 13 tahun, di Madinah berapa tahun? 10 tahun. Berarti hitungan hijriah mulai Nabi hijrah ke kota Madinah Al-Munawwarah 1446 hijriyah dikurangi 10 tahun berapa tahun? 1436 hijri, 1436 tahun Nabi telah meninggalkan kita. Antum bayangkan. Belum lagi jarak antara Nabi Muhammad SAW dengan Nabi Isa, dengan Nabi Musa, dengan Nabi Ibrahim, dengan Nabi-Nabi sebelumnya sampai ke Nabi Nuh dan Nabi Adam alaihissalam. Kalaulah sahih hadis yang menjelaskan ada 124.000 Nabi. Betapa banyak umat manusia ini sebelum kita. Betapa kecil dan kerdilnya kita seorang anak manusia ini. Belum lagi dibandingkan dengan apa? Makhluk-makhluk yang lain. Yang ada di alam jagat raya ini, lihatlah. Di kiri kanan kita.
Semuanya makhluk Allah. Apa makhluk yang kalian kenal? Makhluk yang tampak oleh mata kita apa saja? Coba lihat. Makhluk yang tampak oleh mata kita apa? Halo? Coba kalian sebut. Mulai dari makhluk yang sebesar-besarnya sampai yang sekecil-kecilnya. Makhluk yang paling besar kalian lihat apa? Hah? Apa makhluk yang paling besar yang pernah kalian tengok? Coba. Hah? Hah? Apa? Sapi. Ada yang lebih besar dari sapi? Gajah. Ada yang makhluk yang lebih besar dari gajah? Hah? Hah? Anjir. Apakah gunung makhluk Allah? Mana lebih besar daripada gajah? Adakah makhluk yang lebih besar dari gunung? Matahari. Langit. Antum coba lihat dan pandang langit ke atas. Betapa besar dan luasnya. Bumi ini juga makhluk Allah. Berarti langit dan bumi ini adalah makhluk yang paling besar yang kita tengok. Perjalanan saya tak begitu panjang sangat. Suatu waktu, saya bersama anak dan istri, sama anak-anak saya, kami lewat begitu pulang dari Jawa, ya Pulau Jawa, kemudian masuk ke tanah Sumatera. Kami lewat satu jalan ajib. Jalan itu banyak pepohonan dan ada juga jumpa kebun sawit. Dan terlihat jauh di sana, saya terfikir, luar biasa. Ini baru jalan yang bisa kita lewati. Dan di sebalik hutan yang jauh di sana. Bahkan di sebalik yang tampak di langit sana, di bawah awan yang bisa kita tengok, itu ada makhluk Allah. Dan ajib, ternyata ada jalan pula di sana. Ada manusia pula di bawahnya. Di bawah kolong langit, di ujung sana, ada manusia. Allahu Akbar. Hada khalqullah. Ini makhluk Allah. Ikhwati fillah, para talabatul ilmi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan disayang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Apalagi makhluk yang besar-besar antum lihat. Ada matahari yang menerangi bumi ini di kala siang sehingga terang benderang. Begitu matahari hilang, rembulan pun datang. Ketika rembulan tidak ada, bintang gemintang pun hadir. Yang membuat mata manusia sejuk memandangnya. Kalian sejuk mata tengok bintang-bintang? Senang sangat kita. Suatu waktu saya pergi dengan kawan-kawan ke air terjun Batang Kapas di hulu sana. Senangnya tak kepalang. Capek 3 jam berjalan kaki naik bukit. Sampai ada kawan kami yang membuang apa? Dibawanya sayur apa? Kol. Capek dia dibuangnya. Ajib. Ya. Namun capek letih kami berjalan kaki selama 3 jam begitu tampak air terjun yang begitu indah. Seakan hilang. Apalagi begitu malam gelap pun datang. Saat itu saya melihat, Masya Allah, di langit sana ada bintang gemintang. Luar biasa. Ya, ada bulan sedikit. Ya, Masya Allah. Luar biasa ya ikhwan. Saya rebahkan badan di atas batu itu, saya tengok ke atas. Berkedip-kedip bintang di atas mata saya pula berkedip-kedip. Kalau antum mau tengok keindahan air terjun Batang Kapas, ayolah kita hiking ke sana. Baik. Ikhwati fillah. Hada khalqullah, ini makhluk Allah. Masya Allah. Allahu Akbar. Belum lagi hewan dan tumbuh-tumbuhan. Hijau ranaunya alam ini, bumi terbentang luas. Allahu Akbar. Coba tengok berbagai macam hewan
hewan, Masya Allah, yang besar-besarnya mulai dari gajah, jerapah, kuda, sapi, onta, apa lagi? Dan macam-macam. Banyak sangat. Tumbuh-tumbuhan. Apa tumbuhan yang paling besar antum tengok? Kayu yang besar lah, Ustaz. Dan ternyata ada yang besar-besar dan juga ada yang kecil-kecil. Sebagaimana hewan, ada yang besar dan juga ada yang kecil-kecil. Haji. Bahkan ada hewan yang hanya bisa dilihat dengan mikroskop. Belum lagi kita berbicara tentang kuman, tentang bakteri dan lain-lainnya. Allah telah menciptakan semuanya. Ini hadza khalqullah. Ini ciptaan Allah. La ilaha illallah. Itu yang di luar diri kita, di luar tubuh kita. Belum lagi yang dalam tubuh kita. Di kepala ada kutu, betul? Janganlah. Belum lagi kuman-kuman. Belum lagi sel-sel. La ilaha illallah. Ajib, menakjubkan. Betapa besarnya kekuasaan Allah. Allahu Akbar. Bahkan ya ikhwan, bahkan di dalam tubuh manusia lagi ada makhluk yang Allah Ta'ala ciptakan tidak kasat mata. Disebut juga dengan makhluk gaib. Ia bisa tubuh kita bergerak ketika benda itu ada. Apa namanya? Ruh. Tapi kita tak tengok. Allah sebutkan dalam surah Al-Isra. Yas'alunaka 'anir ruh. Qulir ruh min amri rabbi. Ketika mereka bertanya tentang ruh, katakanlah, hai Muhammad, ruh itu adalah urusanku. Kita tak tengok, tak pernah nampak ruh, betul? Orang pernah nampak ruh? Dengankan ruh akal saja tak pernah kita tengok. La ilaha illallah. Belum lagi makhluk yang lain yang Allah Ta'ala ceritakan kepada kita seperti syaitan dan iblis la'natullah alaih. Hada khalqullah. Ini semua ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar. Antum bayangkan. Makhluk Allah Ta'ala ini. Sejak mulai dari nama, sifat, bentuk, rupa, karakternya berbeda. Ada orang yang namanya sama, tapi bentuknya tak serupa. Ada orang yang bentuknya mirip sikit, tapi namanya tak sama pula. Tengok orang kembar, tak ada yang sama namanya, pasti ada beda sikit. Betul? Ada orang kembar namanya sama? Tak ada. La ilaha illallah. Antum bayangkan, semua makhluk ini, semua nama-nama manusia ini berbeda. Dan tidak ada yang membuat nama dengan berani membuat nama Allah. La ilaha illallah. Para talabatul ilmi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan disayangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hada khalqullah. Ini ciptaan Allah yang ada di bumi. Belum lagi yang di bawah bumi. Sekarang coba kita naik ke atas. Apa makhluk yang ada di atas? Awan. Angin. Kalau kita naik atas pesawat, dan pesawat tak akanlah bisa terbang kecuali dengan kekuasaan Allah. Burung saja tak bisa terbang kecuali dengan kekuasaan yang Allah berikan. Ma yumsikuhunna illa rahman. Burung itu tidak akan bisa terbang mengepak-ngepakkan sayapnya kecuali dengan rahmatnya zat yang maha rahman. Ajib. Para talabatul ilmi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan disayangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makhluk yang ada di atas. Apa lagi? Pesawat kita tengok, Masya Allah. Antum lihat. Makanya nanti kalau pergi belajar, jangan cuma belajar hanya naik sepeda. Atau naik pesawat cuma naik kereta. Apa lagi? Mobil.
Tapi cobalah pergi belajar naik pesawat ke negeri-negeri yang lain. Akan kita tampak kebesaran Allah di atas sana. Matahari akan nampak terbit. Ajib. Luar biasa. Makhluk yang ada di bawah ini kecil saja nampaknya. Kecil saja terlihat. Allah. Di atasnya lagi. Di atas awan-awan itu ada makhluk Allah yang bernama langit. Dan Allah telah kabarkan kita di atas langit itu ada langit lagi. Bahkan langit di langit-langit tersebut ada makhluk Allah Subhanahu wa taala yang bernama malaikah. Bagaimana kondisi langit tersebut dengan malaikat-malaikat yang ada di sana? Nabi sallallahu alaihi wasallam telah kabarkan kepada kita langit itu bergetar. At-tatis sama. Dalam hadis yang sahih, Nabi sallallahu alaihi wasallam dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi rahimahullah taala dan yang lainnya. Kata Nabi, "Inni ara ma la tarawna." Saya melihat apa yang tak kalian lihat. Wa asma'u ma la tasma'un. Dan saya juga dengar apa yang tak kalian dengar. Ajib. Attatis sama'u wa haqqa laha an ta'itta. Ajib. Langit itu berderik-derik. Tahu kalian berderik-derik? Umpamanya ada meja yang udah goyang, itu berderik-derik namanya. Dan wajar saja langit itu berdiri-diri. Ma fiha mawdi'u arba'i asabi'a illa wa malakun wadi'un jabhatahu sajidan lillahi ta'ala. Ajib. Tidaklah lewat dari 4 jari. Dalam satu riwayat yang lain disebutkan hanya 2 jari. Melainkan di sana ada malaikat yang bersungkur sujud. Atau dalam riwayat lain yang sedang beribadah berdiri di hadapan Allah Rabbul Alamin. Allahu Akbar. Sekarang antum coba tengok sini. Antara si fulan dan si alan. Antara kamu. Ya antara kamu. Kamu yang lagi tidur. Baik. Ya kamu. Antara kamu dengan kamu. Kamu dengan dia. Jaraknya lebih dari 4 jari. Sekarang ada 2 riwayat, ada 2 jari, ada 4 jari. Taruhlah 4 jari. 4 jari saja, melainkan di atas sana ada malaikat yang sedang sujud atau berdiri beribadah kepada Allah Rabbul Alamin. Wajar Nabi sebutkan wa haqqalaha anta itta. Wajar langit berdiri-diri. La ilaha illallah. Banyak enggak tuh makhluk Allah di atas itu? Banyak enggak? Luar biasa. Maka tidaklah makhluk yang di bawah, melainkan yang di atas lebih besar daripada makhluk Allah Ta'ala yang di bawah ini. Dan demikianlah setiap lapis langit itu. Langit Allah Ta'ala ciptakan bukan hanya satu lapis, tapi berlapis-lapis. Allahu Akbar. Para talabatul ilmi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan disayangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada lagi di atas itu, ada 7 lapis langit dan bumi. Allahu Akbar. Ada enggak lagi di atas langit itu makhluk Allah? Ada. Belum selesai kita berbicara tentang makhluk Allah Ta'ala yang ada di bumi. Belum. Panjang. Belum lagi kita berbicara tentang penelitian-penelitian ilmiah tentang galaksi-galaksi yang ada. Bumi ini apa namanya? Ada Plato. Ada bumi. Ini apa namanya? Hah? Bukan. Apa namanya ini?
Tata surya. Bumi ini apa? Planet. Hasan. Belum lagi planet-planet yang lain, tata surya yang lain. Ajib. Hadza khalqullah, ini makhluk Allah. Allah. Para talabatul ilmi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan disayang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita klasifikasikan, maka ada makhluk Allah taala yang berakal. Ada makhluk Allah taala yang berakal dan memiliki hawa nafsu. Apa itu? Manusia. Ada makhluk Allah Subhanahu wa taala, jin juga ya. Jadi makhluk Allah taala yang berakal dan memiliki hawa nafsu itu ada manusia dan jin. Tapi ada makhluk Allah taala yang berakal tidak berhawa nafsu. Siapa namanya? Malaikat tanpa hawa nafsu. Sehingga Allah Ta'ala sebutkan tentang mereka, la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun, dalam surah At-Tahrim ayat yang ke-6, di mana mereka tidak pernah mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan Allah kepadanya dan mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah. Ada dua kategorinya. Berakal dan memiliki hawa nafsu. Ada berakal tanpa hawa nafsu. Dan ada lagi makhluk tanpa akal, namun mereka tetap tunduk kepada Allah. Siapakah? Langit dan bumi. Apalagi matahari, bulan dan bintang. Bahkan Allah Ta'ala sebutkan, qala ta'ataina ta'i'in. Dalam surah Fussilat Allah menyebutkan, kedua langit dan bumi kami datang dengan suka hati tunduk kepada perintahmu. Matahari, bulan dan bintang juga demikian. Wasyamsi tajri li mustaqarril laha. Matahari berjalan di tempat peredarannya, tunduk dengan ketetapan Allah. Ada lagi makhluk yang lain tanpa akal tapi tunduk kepada Allah selain langit dan bumi, matahari, bulan dan bintang. Demikian juga dengan tumbuh-tumbuhan, hewan dan tumbuh-tumbuhan ini juga tunduk dengan Allah. Wa im min syai'in illa yusabbihu bihamdihi. Dalam surah Al-Isra ayat yang ke-44 Allah menyebutkan, dan tidak ada sesuatu pun melainkan bertasbih memuji Allah. Allahu Akbar. Belum lagi makhluk ghaib yang tidak kasat mata seperti ruh yang sudah kita sebutkan. Semuanya adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Namun ini masih kecil. Ada makhluk yang lebih besar di atas kita lagi, yang lebih agung, yang lebih besar, yang lebih tinggi. Di atas langit ada apa? Ada makhluk Allah Subhanahu wa taala yang bernama kursi. Ajib, ada kursi. Ada makhluk lagi yang bernama Lauhul Mahfuz. Ada makhluk yang lagi yang bernama qalam, pena takdir, pena takdir. Belum lagi Sidratul Muntaha. Belum lagi air yang ada di atas sana. Belum lagi sorga Allah yang Masya Allah, Allah berikan kenikmatan di dalamnya. Dan ada makhluk yang paling besar, apa namanya? Arsyur Rahman. Arsy Ar-Rahman. Para talabatul ilmi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu hadis, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengabarkan kepada kita besarnya perbandingan langit dengan kursi. Itu sungguh sangat menakjubkan. Bahkan hadis ini sudah sering kita dengar. Tapi coba kita renungi lagi. Tidaklah besarnya Mas-samawatus sab'u, tidaklah langit yang tujuh Tuhan, fil kursiyi, dibandingkan dengan kursi yang ada makhluk Allah yang bernama kursi di atas itu, illa kahalaqatin mulqatin fi ardin falatin,
melainkan hanya sebesar cincin yang dilemparkan di tengah padang pasir yang luas. Wa fadlul arsy 'alal kursi ka fadli tilkal falati 'ala tilkal halaqah. Dan ternyata langit yang 7 yang la ilaha illallah, besar langit ini dibandingkan dengan bumi, luar biasa. Tanpa retak, ternyata masih kecil, hanya seperti sebuah cincin dibandingkan dengan makhluk Allah. Kursi bagaikan cincin yang diletakkan di padang pasir yang sedemikian luas. Dan ternyata kursi lebih kecil lagi dibandingkan dengan arsy. Hanya seperti cincin bulat diletakkan di tengah-tengah padang pasir. La ilaha illallah. Demikianlah perbandingan kursi dengan arsy. Maka kursi yang dimaksud bukanlah seperti kursi tempat saya duduk ni. Kursi tempat kalian bisa bersantai-santai. Tidak. Ini kursi namanya. Makhluk Allah yang besar. Walaupun besar dibandingkan makhluk di bawah. Namun jika dibandingkan dengan arsy, hanyalah seperti cincin yang diletakkan di tengah-tengah padang pasir yang sedemikian luas. Allahu Akbar. Hadza khalqullah. Ini baru ciptaan Allah. Ini baru makhluk Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bahkan Nabi SAW telah mengabarkan kepada kita, arsy ini nanti di yaumil qiyamah dipegang oleh beberapa orang malaikat, disebut dengan malaikat pemikul arsy. Malaikat apa? Pemikul arsy. La ilaha illallah. Besar malaikat ini saja. Coba antum bayangkan. Besarnya malaikat ini saja. Halo? Perhatikan. Besarnya malaikat saja. Nabi sebutkan, udzina li an uhadditsa an malakin. Aku dibolehkan atau diizinkan untuk menceritakan satu malaikat min hamalatil arsy, dari malaikat-malaikat pemikul arsy. Allahu Akbar. Inna ma baina syahmati udhunihi. Jarak antara daun telinganya. Syahmah itu adalah ini, cuping telinga ni. Ila atikihi, sampai kepada pundaknya. Bagaimana besarnya? Masirata sab'imi'ati amin, perjalanan 700 tahun lamanya. Allahu Akbar. Dari sini sampai ke pundak. Pundak mana? Coba antum pegang pundak antum. Dari sini sampai ke pundaknya 700 tahun perjalanan. Allahu Akbar. Dari cuping telinganya, dari syahma udhunihi. Syahma. Inna ma baina syahmati udhunihi ila atiki masiratu sab'imi'ah amin. Jarak antara cuping telinganya, tempat perempuan meletakkan anting-anting dia, tempat wanita bertindih, sampai ke pundaknya 700 tahun perjalanan. Hadza khalqullah. Ini baru makhluk Allah. Bagaimana kirangan dengan Allah? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Kebesaran Allah tak terkira. Kebesaran Allah tiada banding dan tiada tanding. Maka wajar ketika kita menjelang salat, ketika kita dipanggil untuk salat panggilannya, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Allah Maha Besar. Manakala kaum mukminin ini telah dididik dengan tarbiyah imaniyah ramadaniyah selama Ramadan, begitu Idul Fitri, maka datanglah syariat untuk mengangkat takbir, bertakbir. Apa bunyinya? Takbir. Masya Allah. Syariat yang luar biasa. Agar manusia semuanya merasakan kebesaran Allah. Begitu terbenam matahari di akhir Ramadan. Terlepas dari khilaf para ulama, namun sebagian menyebutkan bahwa disyariatkan mereka untuk bertakbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu
La ilaha illallah. Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allah. Semuanya agar manusia merasakan kebesaran Allah. Di saat manusia angkat takbir, Allahu akbar, Allah Maha Besar. Kebesaran Allah tiada tanding. Makhluk-makhluk itu kecil di hadapan Allah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Di saat manusia di hari raya Idul Adha dianjurkan mereka untuk menyembelih hewan kurban, syariat menyembelih hewan kurban doanya bismillahi Allahu akbar dengan menyebut nama Allah, Allah Maha Besar, dan disyariatkan pula untuk bertakbir pada hari-hari tasyrik tersebut. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Faham tu? Namun sayang, di saat panggilan-panggilan Allah yang dimulai dengan Allahu Akbar, panggilan azan dipanggil dengan hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, orang-orang yang sejatinya dia adalah makhluk kecil, tidak merasakan kebesaran Allah, dia tidak terpanggil. La ilaha illallah. Kira-kira kalau orang besar memanggil, datang tak kita? Ada Pak Bupati, ada Pak Camat, ada Gubernur, apalagi Presiden datang, ayo kumpul. Terpanggil tak kita? Sekarang manusia dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang semua tahu Allah besar, orang tahu. Allah Maha Besar, orang tahu. Tapi maklumat itu hanya sampai di kepalanya. Dan ilmu itu yang kita tuntut adalah bukan hanya sampai di kepala, bahkan bukan hanya turun sampai kerongkongan, namun mesti sampai meresap ke dalam hati sanubari. Di sinilah perlunya tarbiyah imaniyah, pendidikan iman yang masuk sampai ke dalam hati kita. Allahu Akbar. Baik. Sekarang ya ikhwan, sebelum kita berbicara tentang makhluk Allah, karena kita manusia ini hanyalah makhluk kecil dibandingkan dengan makhluk yang ada di alam ini. Apalagi dibandingkan dengan makhluk yang ada di atas. Dan ternyata kita punya silsilah keturunan nenek moyang. Ada lagi makhluk di atas kita. Dari manusia-manusia sebelumnya ternyata berawal dari Nabiullah Adam alaihissalam dengan Hawa, istri tercintanya, dan Allah Ta'ala ciptakan, dan Allah Ta'ala awalnya tempatkan mereka di sorga. Allah Ta'ala ciptakan Nabi Adam dari tanah, dan ternyata Adam adalah makhluk dari sekian banyak makhluk yang akhir-akhir diciptakan oleh Allah Rabbul Alamin. Bumi dan langit lebih duluan diciptakan Allah. Maka dalam kisah nanti kita berbicara makhluk-makhluk yang pertama yang awal-awal diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ini semua hadza khalqullah, ini baru ciptaan Allah. Idzan kalau begitu, Rabbuk, siapa Rabbmu yang telah menciptakanmu, yang senantiasa mengaturmu, yang mengawasimu? Dan ini akan menjadi pertanyaan seorang hamba di alam kuburnya oleh malaikat Munkar dan Nakir. Apa pertanyaannya? Halo? Bangunkan kamu. Dia kecapean. Nah, nanti di alam kubur kita hanya ditanya dengan 3 pertanyaan. Mau itu orang kaya, orang miskin, pejabat atau rakyat jelata. Mau orang cerdas atau tak, orang biasa saja. Orang berpangkat atau ya biasa-biasa. Akan ditanya pertanyaan, Rabbuk, siapa Rabbmu? Dan yang menjawab bukan lisan yang tak bertulang hari ini, yang sering kali berkata bohong. La ilaha illallah. Siapa Rabbmu? Allahu Rabbi. Itulah jawaban seseorang yang beriman. Allah Rabbku, Allah. Allah Rabbku. Sejak kecil ayah mak dia ngajarkan dia, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah Rabb semesta alam. Segala puji hanya bagi Allah Rabb semesta alam. Apa makna alam?
Yang kita sebut tadi adalah alam. Makanya para ulama menyebutkan ma siwallah. Inilah yang disebut dengan alam. Selain Allah, maka ia adalah alam. Selain Allah apa? Alam. Selain Allah itu adalah alam. Baik. Mau besar, mau kecil, mau apapun, alam. Tidak ada yang tidak alam. Baik. Faham tu? Ini pelajaran sudah kita sebutkan dahulu. Cuman saya ulang. Dalam pelajaran sirah ini. Baik. Para talabatul ilmi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan disayang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, segala puji milik Allah, Rabbul alamin. Ada 3 dalam bahasa Arab yang wajib kita pahami. Rabbun, Rabb. Ada ilahun, ilah. Ada Allah. Apa maknanya? Rabbun. Coba. Kamu silakan. Makna Rabbun. Kamu. Makna Rabbun. Yang tak dapat jangan kasih lulus. Jangan naikkan kelas. Selesai. Rabbun. Apa maknanya? Catat dia. Tak dapat dia. Makna Rabbun apa? Rabbun. Artinya itu. Apa maknanya? Ustaz sering sebutkan ada 3 makna Rabbun. Tafadhal. Kurang 1. Ahsanta. Barakallahu fiik. Baik. Para talabatul ilmi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Makna kata Rabbun pertama adalah Al-Khaliq, sang pencipta. Allah lah yang telah menciptakan kita. Al-Khaliq, sang pencipta. Kalau kita berbicara tentang qasasul Quran, berarti kita berbicara tentang makhluk-makhluk Allah. Makhluk. Tentulah ada sang Khaliq, maknanya sang penciptanya. Yang telah menciptakan alam jagat raya ini dengan sedemikian rupa, keindahannya, Masya Allah. Para talabatul ilmi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi, makna Rabbun yang pertama Al-Khaliq, sang pencipta. Baik. Mana ciptaannya? Kita. Sejak makhluk yang besar-besar sampai makhluk yang kecil-kecil. Ciptaan Allah. Apa lagi? Al-Mudabbir. Yang kedua, Al-Mudabbir. Baik. Sang pengatur. Yang mengatur semuanya. Tidak ada yang terkecuali. Ini dah sering Ustaz sampaikan dalam durus-durus santri. Maka Ustaz tidak begitu menjelaskan detailnya lagi. Ya, baik. Al-Khaliq. Al-Mudabbir. Al-Mudabbir. Yang mengatur seluruh makhluknya dengan kebijaksanaan. Baik, coba tulis lagi. Al-Khaliq. Dalilnya adalah surah Az-Zumar ayat 62. Ini di antara contohnya saja. Allahu khaliqu kulli syai'in wa huwa ala kulli syai'in wakil. Allah adalah pencipta segala sesuatu dan Allah pemelihara atas segala sesuatu ini. Adapun Al-Mudabbir, Allah yang mengatur. Ya, seperti Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Atau juga dalam ayat ini, wa huwa ala kulli syai'in wakil. Kulli syai'in wakil. Ya. Baik. Kemudian makna yang ketiga dari kata Rabb. Rabb adalah Al-Malik. Pemilik. Yang memiliki segala sesuatu ini.
Ustaz dah sering uraikan bahwa ada orang yang bisa mencipta tapi tidak dia jadi pemiliknya. Ada orang pandai buat rumah tapi bukan rumah dia. Ada orang yang pandai buatnya, dia pula yang memilikinya seperti para pengrajin. Dibuatnya anyaman, dia pembuatnya, dia penciptanya, dia pemiliknya, tapi tidak pandai ngaturnya. Menjualnya tidak pandai. Sehingga banyaklah anyaman dan kerajinan tangan harus dijual oleh para pedagang lagi. Ajib. Allah Ta'ala tidak. Allah yang menciptakan, Allah yang mengatur, Allah pula yang memiliki, Allah pula yang mengawasi, semuanya Allah. Fahim tu? Baik. Maka berbicara tentang qasasul Quran, agar manusia ini menyadari bahwa Rabbnya hanya Allah. Kalau Allah yang mengatur, kalau Allah yang menciptakan, kalau Allah yang mengawasi, wajar kita beribadah kepada Allah. Makanya la ilaha illallah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar, melainkan hanya Allah. La ilaha illallah. Tidak ada yang berhak diibadahi dengan benar, melainkan hanya Allah. Baik. Jadi makna ilah adalah al-ma'budu hubban wa ta'ziman. Setelah kita mengakui bahwa Allah adalah Rabbun, setelah kita mengakui Allah adalah Rabbun, ini catat. Maka kita harus mengimani Allah adalah ilahun, zat yang berhak diibadahi dengan penuh cinta dan pengagungan. Zat yang menciptakan alam jagat raya ini. Ialah yang berhak kita ibadahi. Siapakah siapakah nama zat pencipta langit dan bumi ini? Pencipta alam ini? Allah. Innani anallah. La ilaha illa ana fa'budni. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Allah Ta'ala telah memperkenalkan dirinya kepada kita melalui para nabinya. Dan kita tidak akan kenal dengan Allah kecuali Allah telah memperkenalkan dirinya kepada kita. Makanya dalam surah Taha ayat yang ke-14 Allah menyebutkan, Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Sesungguhnya saya adalah Allah. Tidak ada yang berhak diibadahi melainkan hanya saya. Maka beribadahlah kepadaku dan dirikanlah salat untuk mengingatku. Baik. Dan Ibnu Abbas menyebutkan makna kata Allah adalah dzul uluhiyyati wal ubudiyah. Makna kata Allah dzul uluhiyyati wal ubudiyah. Zat yang berhak diibadahi dan disembah. Wallahu ta'ala alam bisawab. Cukup sampai di sini dulu. InsyaAllah ta'ala kita lanjutkan, kita istirahat sejenak ya, sekitar 5 atau sampai 10 menit. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wassallallahu sallama ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Istirahat di tempat saja.